Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, salam sehat semuanya. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pijat refleksi telapak tangan, pijat refleksi punggung tangan, dan jari-jari tangan. Karena banyak sekali permintaan, jadi saya kasih tutorialnya. Yang pertama-tama kita lakukan, kita relaksasi dulu pada bagian ini ya. Bagian ini ada urat besar 2, dari sini 1, di bagian ini 1. Kita tekan dulu begini, supaya jika ada masalah pada bantalan tulang itu bisa rileks. Ditekan saja seperti ini, tekan seperti ini, kemudian balik lagi, tekan seperti ini, ditekan seperti ini, kemudian gerakkan seperti ini. Nah, kalau Pak Mumin tapi tangan saya susah bergeraknya, oke, tidak perlu digerakkan terlalu dipaksa ya. Rileks saja dulu, kemudian di kanannya juga begitu, di kiri begitu juga ya. Direlaksasi seperti ini supaya urat-urat yang ada di bagian pergelangan tangan itu menjadi rileks sebelum dipijat. Nah, caranya kita pijat dulu pada bagian ini, teman-teman. Dipijat seperti ini. Pak Mumin, saya sakit di bagian ini. Pijat saja terus dulu sampai nanti rasa sakit itu hilang setelah di bagian ini dipijat. Jadi disimak terus videonya. Tekan begini pada bagian telapak tangan. Tekan begini, direlaksasi begini dulu. Kemudian ditekan mengikuti garis tangan seperti ini. Tekan terus. Bisa diikuti pijatannya, teman-teman. Yang belum mengikuti halaman kami silakan klik ikuti. Nah, kemudian setelah mengikuti jari tangan, garis tangan seperti ini, teman-teman pijat ke arah luar begini. Tapi di sini sambil menahan ya, di belakang menahan. Tekan ke arah luar. Seperti ini, tekan ke arah luar. Apa manfaat daripada pijat refleksi seperti itu, Pak Mumin? Ini bisa merelaksasi urat-urat saraf pada tangan, bisa merelaksasi otot pada bagian tangan, urat tendon bisa relaksasi, teman-teman. Yang belum mengikuti halaman pijat refleksi Kota Palopo, klik ikuti. Cara pijatnya seperti ini. Disimak videonya supaya tidak salah dalam melakukannya. Seperti ini. Ini adalah cara saya untuk menjaga kesehatan tangan supaya tidak capek. Saya sebagai tukang pijat tentu menggunakan tangan sangat berat ya. Tangan yang aktif karena namanya tukang pijat. Tekan begini di bagian telapak tangan. Berapa lama di bagian telapak tangan, Pak Mumin, seperti itu? Ini bisa Anda lakukan 3-4 menit di sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita pindah ke bagian punggung tangan. Nah, di bagian punggung tangan, teman-teman, yang perlu diperhatikan, ini ada urat besar. Kadang-kadang kalau urat ini bermasalah, itu akan mengakibatkan sakit pada bagian jempol, dan bahkan jika sakit pada bagian jempol itu bisa mengakibatkan sakit sampai bahu. Nah, jadi cara pijatnya seperti ini, teman-teman. Dipijat begini dulu. Kalau yang tadi pada saat pertama pijat mungkin sakit di sini, itu bisa hilang rasa sakitnya setelah dipijat seperti ini. Pijat terus ya di bagian punggung tangan seperti ini, kemudian maju lagi seperti ini. Maju lagi seperti ini, tapi jangan terlalu keras ya. Jangan terlalu keras. Sedang-sedang saja. Ini hanya untuk merelaksasi urat-urat pada tangan sehingga terbebas dari kesemutan, terbebas dari rasa pegal, terbebas dari kram tangan, dan kadang-kadang tangan susah digerakkan. Nah, kemudian kalau di sini sudah sulit terjangkau karena tangan kita terbatas jangkauannya, kita balik begini supaya lebih gampang. Nah, mungkin teman-teman ya banyak yang merasakan pegal pada tangan setelah memegang HP, pegal di tangan setelah memegang mouse terlalu lama.
atau beraktivitas menggunakan tangan terlalu lama, ini adalah cara efektif untuk meringankan keluhan pada tangan. Jadi direlaksasi urat-uratnya. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita genggam begini, buka, genggam lagi. Kemudian kita memulai memijit pada bagian jempol. Seperti ini. Pijit ke arah luar seperti ini, teman-teman. Pijit ke arah luar seperti ini. Di punggung jempolnya. Nah, jika ada rasa sakit, itu berarti ada masalah. Lakukan pemijatannya, ikuti dengan cermat video ini supaya rasa sakitnya bisa hilang. Nah, jadi ini di samping merelaksasi urat-urat saraf pada tangan, juga bisa menghilangkan keluhan pada tangan yang biasa kram, tangan sering kesemutan, kadang-kadang jari tangan susah digerakkan pada saat bangun tidur. Ikuti terus. Nah, kemudian ini cara pijatnya saya tadi seperti ini, ya teman-teman. Nah, ini supaya bertekanan. Jadi ini ada tekanan. Nah, jadi tangan yang satu membantu tangan yang lain. Nah, kemudian di sini teman-teman. Ini dari sini ya kita pijat ke arah ujung begini. Nah, begini lagi pegangnya boleh ya. Tekan di sampingnya dulu, di bagian samping ya, di sini teman-teman, di samping ini. Kita pijat ke ujung, dipijat ke ujung, terus sampai ke ujung ya, dipijat terus sampai ke ujung seperti ini. Nah, dipijat sampai ke ujung, kemudian di punggungnya lagi. Nah, kadang-kadang tangan yang susah bergerak itu biasanya ada masalah pada bantalan ya, di ruas-ruas jari ini. Jadi diikuti tutorialnya, diikuti cara pijatnya sampai selesai supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, yang belum mengikuti halaman pijat refleksi Kota Palopo, silakan diikuti. Jadi ini jari tangan yang 4 menopang jari tangan yang 1 yang kita mau pijat. Nah, tekan begini teman-teman. Tekan ke arah luar. Kemudian ditekan di sini lagi dan di punggungnya. Berapa lama itu Pak Mukmin? Boleh sekitar 1 menit di bagian ini teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian ini. Terus kita pijat begini ke arah luar untuk merelaksasi tangan. Jari tangan sering kaku, jari tangan sering pegal, tangan sering kram, tangan sering kesemutan. Coba praktekkan video ini. Diikuti videonya sampai selesai. Nanti tangannya dari arah dalam lagi bagaimana cara pijat jari-jarinya Pak Mukmin. Nah, yang belum mengikuti halaman pijat refleksi Kota Palopo, klik pijat refleksi Kota Palopo, kemudian klik ikuti. Tekan begini. Kemudian setelah itu teman-teman, kita balik lagi. Nah, dibalik lagi dengan cara seperti ini ya. Dipijat lagi pada bagian kelingking. Seperti ini. Kemudian, nah ini tangan saya boleh dilihat teman-teman ya. Nah, begini. Kemudian dipijat lagi di sebelahnya. Pijat lagi di sini. Jadi sampai tidak ada yang bermasalah ya. Kadang-kadang ada rasa sakit yang timbul, itu setelah selesai pemijatan insya Allah rasa sakitnya akan hilang. Seperti ini. Nah, cuman jangan terlalu keras juga. Karena ruas-ruas jari itu bantalannya sedikit agak rawan untuk cedera ya teman-teman. Jadi pemijatannya tidak perlu menekan terlalu dalam, direlaksasi saja. Yang namanya relaksasi tentu tidak akan menimbulkan rasa sakit pada saat pemijatan dilakukan seperti ini. Nah, kemudian di atasnya lagi. Setelah di samping kiri kanan selesai, di atasnya lagi. Perhatikan tangan saya supaya tidak canggung pada saat pemijatan teman-teman. Ini di atasnya, ini di sampingnya lagi. Nah, jika cara seperti ini dilakukan dengan baik, maka pembuluh darah balik yang ada pada bagian telapak tangan dan jari tangan itu menjadi rileks dan nyaman sehingga tidak mengganggu aktivitas kita. Bahkan dengan tangan yang kuat tentu kita bisa meningkatkan produktivitas tanpa gangguan pada tangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini sudah selesai, kita cukup regangkan begini saja sehingga rasa nyaman di tangan bisa Anda peroleh. Lanjut ke sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya.
dipijat seperti ini ke arah luar, dipijat seperti ini, terus ke arah luar seperti ini, kemudian kita pijat lagi begini. Terus lakukan pemijatan ini secara rutin 2 atau 3 kali seminggu untuk membuat tangan menjadi rileks. Kita pindah ke belakang, diikuti. Yang belum mengikuti halaman kami, klik ikuti. Nah, begini teman-teman ya. Ini mengikuti ruas-ruasnya, dipijat pada ruas-ruasnya seperti ini. Kemudian di sini dan masuk lagi ke jari-jarinya. Nah, jadi simpel sekali teman-teman ya. Saya biasa kalau pijat orang kadang-kadang di bagian ini ada rasa sakit. Tapi alhamdulillah karena saya tahu bagaimana cara mengatasinya, sakitnya bisa hilang ya. Nah, dipijat seperti ini teman-teman. Nah, bisa seperti ini lagi metodenya. Nah, karena kalau posisinya saja nggak ngerti, pasti bingung gimana cara pijatnya. Nah, simak terus videonya sampai selesai supaya tangan Anda menjadi segar kembali tanpa ada rasa sakit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ini di bagian punggungnya dulu ya, kita pijit begini. Nah, jadi begini, kemudian tarik ke ujung seperti ini. Tarik ke ujung seperti ini. Nah, jadi ini untuk Anda yang sayang pada diri sendiri videonya ya. Jadi video ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja bisa dilakukan jika terasa ada masalah pada tangan dan jika Anda ingin menjaga tangan supaya tetap sehat. Nah, dipijat seperti ini ya. Jadi ini menekan ya, menopang dari bawah supaya pijatannya mantap. Di samping, kemudian di ujung lagi. Setelah di ujung, teman-teman, kita pindah lagi seperti ini. Nah, setelah ini sekitar 1 menit boleh ya. Memanjakan diri sendiri tentu bukanlah hal yang sulit jika Anda menyayangi diri sendiri. Yang sayang pada diri sendiri, ikuti halaman pijat refleksi Kota Palopo. Yang sayang pada diri sendiri tentu bersedia membagikannya kepada orang lain dengan menebar kebaikan ya. Karena sayang jika hanya Anda saja yang tahu bagaimana cara pijat dari tukang pijit terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin membagikan video ini karena saya sendiri sebagai tukang pijat sering merasakan sakit pada jari-jari tangan. Nah, begini teman-teman. Tekan ya. Jadi bagaimana tekniknya? Mungkin Anda paham bagaimana cara memijatnya, tetapi teknik yang gampangnya seperti ini teman-teman. Pijat jari tangan, pijat telapak tangan, pijat punggung tangan. Untuk kesehatan tangan, agar tangan tidak sakit, agar tangan tidak pegal, agar tangan tidak kesemutan, agar jari-jari tangan tidak sulit digerakkan. Seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan pemijatan di sini ya. Lakukan pemijatan di sini. Kemudian di sampingnya juga begini boleh ya. Nah, tapi jangan terlalu keras menekannya teman-teman. Nah, setelah selesai kita genggam begini. Genggam, menggenggam, kemudian tekan begini ya, pukul-pukulkan begini supaya lebih rileks lagi. Dan satu hal, latihan tepuk tangan. Oke. Begini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika Anda merasakan kesegaran pada tangan, jangan lupa ikuti halaman pijat refleksi Kota Palopo. Bagikan video ini setelah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat, salam buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.